Oke, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya, yaitu kita akan membuat data table ya. Sebelumnya sudah kita buat search bar, di mana fungsinya untuk mencari data. Nah, sesuai data yang kita input. Di sini kita lihat ketika data kosong kita belum buat ya. Mana harusnya kalau datanya kosong ada informasi ya. Kita di sini, nah seperti ini. No matching record found. Mana caranya? Nanti kita akan buat. Lalu ketika datanya diklik ya, title atau judulnya diklik, maka dia akan mengurutkan ya. Sama scanning dia akan mengurutkan berdasarkan huruf terkecil dari A lalu ke B dan seterusnya. Lalu ketika kita klik lagi, dia akan menunjukkan ada tanda panah ke bawah, chevron ke bawah ini, rundown, dan menampilkan huruf terbesar ya, atau dari Z dan seterusnya. Nah, ini kebetulan adanya huruf terbesar ada S, maka akan tampilkan S. Itu pun juga table atau kolom email ya. Nah, dia akan di sorting berdasarkan huruf terkecil dan terbesarnya. Nah, scanning dan scanning. Oke, untuk saat ini kemungkinan kita akan membuat sorting terlebih dahulu dan juga merapikan beberapa hal di bagian pekerjaan kita sebelumnya. Nah, ini ada title yang harusnya bisa kita tambahkan dan juga kita bisa lihat di sini tulisan di avatarnya ya. Kita lihat di halaman kedua ini sama ya LU karena kita hanya menampilkan dua karakter angka saja. Oke, baik kita langsung ke codingannya. Pertama di index user index ya .view kita perbaiki dulu. Nah, ini usernya nggak kita pakai ya. Ternyata sebelumnya saya pikir akan sama dengan menu profile ya, dimana kita menampilkan profilnya berdasarkan user yang online. Sedangkan kalau di user list ini, overview ini, kita menampilkan semua data user. Jadi ini nggak kepake nih memang. Oke, dan kebetulan nggak error. Kenapa? Karena kita loopingnya juga menggunakan user. Jadi kebetulan ya, jadi nggak error. Kita tambahkan tadi ya, kita rapikan. Jumlahnya tadi 2, kita tambahkan karakternya jadi 3. Lihat, nah, itu tinggal kita kecilkan saja ukuran fontnya ya. Font strip size sama dengan 0,33. Kita cek ya, sudah sesuai, sudah lebih baik dilihat. Lalu untuk menambahkan title tadi bisa lihat di profile, ini ada head bawaan dari inersia. Lihat, import dari inersia, kita tinggal taruh di atas layout ya. Kita tinggal ganti title-nya jadi users. Lalu selanjutnya kita import, jangan lupa kita import di inertia view app gitu ya. Kita cek sudah benar. Baik, lanjut kita ke pembuatan sorting ya. Sorting sebelumnya kita lihat juga sudah ada function search. Nah, ini nggak akan jauh beda. Tapi kali ini kita akan membuat validasinya ya sebelum membuat functionnya. Oke, untuk membuat validasinya maka kita bisa lihat dulu di sini. Buat dengan PHP lalu artisan, tulis spasi artisan, PHP artisan make request. Kita masukkan ke dalam folder user. Kita buat lagi filenya namanya user. Kita kasih informasi bahwa ini akan memvalidasi request index ya. Kita tambahkan index request. Nah, sudah ada ya di dalam folder request, http request user index request. Nah, pada user index request ini tekan lagi. Di authorize-nya kita beri nilai true, memberi akses. Lalu kita buat di sini apa saja yang ingin kita validasi ya ketika ada request. Di sini ketika kita ingin melakukan sorting, maka kita butuh fieldnya atau bagian apa yang akan di sorting gitu ya. Field, maka dia akan sorting hanya pada bagian name,
koma email. Nah, ini untuk koma jangan dikasih spasi ya. Lalu created at. Nah, ini sesuai dengan table yang ada di kita ya. User ini mau mewakili name, lalu nanti ada email, dan juga join that ini saya menggunakan created at di table database kita ya. Field maksudnya adalah ini ya. Di field name di database, email, dan juga created at. Baik. Setelah itu kita copy, membuat di sini ordernya. Nah, kalau di database kan ada order itu tadi ada ascending diwakili dengan ASC dan descending diwakili dengan DSC. Baik. Setelah itu bagaimana cara kita menggunakannya di user controller ini? Cukup kita import user app http request sesuai dengan foldernya ya. Request urutan foldernya, setelah itu akan masuk. Nah, di sini user index request. Jangan lupa kasih titik koma. Kita ubah di sini agar dilakukan validasi sebelum ditampilkan. Ini jadi request, dari request menjadi user index request. Lalu sama kita perlu buat conditional di sini ketika ada request yang berisi field dan juga order. Maka kita ingin menampilkan data user di order by. Nah, menggunakan fungsi order by. Order by berdasarkan apa? Berdasarkan request, field, dan juga diurutkan berdasarkan request order. Request ini maksudnya ini ya, dia ada request field dan order. Titik koma, tidak error. Setelah itu kita tambahkan di sini filternya. Filternya selain search sekarang ada field dan juga ada order. Oke, balik lagi kita ke index. Di index proses sudah kita tangkap melalui filter, tinggal kita buat di data reaktif kita ya. Hosted kita buat, kita cukup copy saja dari search, kita ubah tadi, kita sesuaikan dengan data yang kita ambil dari controller, yaitu field dan juga order. Oke, selain itu untuk membuat nanti ketika diklik itu berfungsi, kita perlu membuat functionnya ya. Kita buat saja const sorting ini, sorting atau mungkin order ya, order. Di sini kita bisa ambil nanti requestnya dari si ini apa, dari user ya. Ketika dia klik itu dia akan memasukkan apa. Nah, ya kita tentukan di sini bahwa data.params.field akan kita sesuaikan dengan request dari user. Lalu untuk data.params.order ini ya, params untuk data params order, kita akan ubah berdasarkan ascending dan descending. Params.order sama dengan ascending, kita bikin ternary operatornya, maka jika diklik ada request, dia akan berubah menjadi descending dan akan kembali ke ascending ketika diklik kembali. Oke. Selanjutnya kita akan membuat function itu berfungsi. Kita akan tampilkan di sini ya. Di th bagian user kita buat sini add, klik sama dengan order. Order apa requestnya? Name. Kita cek, kita klik. Nah, berubah ya. Descending. Tinggal untuk memberi informasinya kita tambahkan icon ini ya. Icon chevron atas, chevron down gitu, atas bawah gitu ya. Oke, kita buat dari font icon ya. Font awesome, sorry. Font awesome. Nah, penggunaan font awesome ini jangan lupa, karena kita menggunakan versi yang 5 titik berapa saya lupa, tapi kita
carinya di all version ya, karena font awesome sekarang sudah versi 6. Kalau kita klik lama, terakhir nih sudah 6.4.2, sedangkan kita menggunakan versi 5 ya, masih versi 5. Kita klik saja yang sini di icons, kita buat di pencariannya chevron atau kita klik ada row, ada angle ya, angle kayaknya lebih kecil daripada si chevron. Kita klik saja angle up, kita copy, import di sini, save, kita lihat. Nah, kalau sudah ada, tinggal kita beri di sini, kita kasih dia di sini mungkin kelasnya aja ya, margin startnya 3, start 3, jadi mungkin hampir sama ini ya. Oh, di mapet juga ya, apa-apa, kasih margin. Terus untuk ketika descending, kita pengen dia ambilkan angle down ya, ini kalau kita atur dengan visual, kita ingin menampilkan angle up ini ketika si data.params field sama dengan name, dan juga ketika data.params order sama dengan scanning ya. Nah, ketika descending dia hanya tampil ini. Nah, tinggal kita buat yang sama di icon angle down, DESC seperti ini. Klik oke, klik lagi, ini namanya sudah sesuai, tinggal kita pindahkan ke field email dan juga created ad. Sini kita stay di sini, tinggal diganti name jadi email, dan juga ini kita tambahkan function, jadi klik order, klik order created, stay name-nya ubah menjadi created ini. Nah, ketika kita klik email, maka yang di user tanda angle up, angle down-nya hilang ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang sedang disorting adalah data email. Lalu ketika join that juga seperti itu ya. Kita ubah tampilannya ya. Jadi hanya tampil di join that ataupun field yang sedang aktif. Nah, ini kita bisa perbaiki ya. Ini tampilannya memang masih begini, susah untuk dibaca. Kita perbaiki saja di modelnya, model user. Nah, model user bisa buat di test ya. Nah, buat di sini created add, kita ingin buat dia tampilannya date time, dimana menampilkan hari, bulan, dan tahun. Jangan lupa koma, save, kita perlu refresh, sudah tampil ya. Oke, untuk fungsi sorting sudah berhasil, tinggal kita membuat fungsi selanjutnya yaitu per page ya. Jika kita menentukan di sini pilihannya 10, maka akan tampil datanya hanya 10. Tapi ketika kita memilih 100, maka akan tampil datanya. Kalau datanya ada 100, maka akan tampil 100.
Bisa kita sorting lagi menjadi 25 yang ditampilkan, begitupun 50. Nah, akan turun ya, dari kelihatan animasinya dia turun. Ini akan juga berpengaruh ke pagination ya. Gimana caranya? Kita buat di codingannya. Oke, sorry, kita lanjut ke codingannya ya. Kita buat di sini requestnya. Pertama adalah kita tambahkan di request per page ya. Per page, di mana dia akan menampilkan data numerik saja. Dan kita buat juga di sini conditionalnya. Kali ini kita buat variabelnya per page, di mana sama ketika ada request yang memiliki nama per page ya, maka tampilkanlah halaman tersebut request jadi per page ya. Dalam hal ini angka ya, berapa jumlahnya gitu, 10 dan kita bisa tentukan juga untuk ketika tidak ada request per page ini berapa sih angkanya kita mau gitu ya. Contohnya di sini ya 10 ya tadi. Cuma kita cuma ada datanya 4 gitu. Nah, tambahkan di set ya. Jadi kita buat di sini propsnya ya. Kita akan tampung di props per page adalah variable per page, koma, dan juga kita tentukan bahwa di per page paginationnya akan disesuaikan dengan per page. Oke, kita save. Akan dulu di props ini per page ya, untuk datanya number. Oke, dan juga kita tambahkan di data rams ya, per page ya, props per page. Nah, dia nggak dari filter tapi dia punya dia props tersendiri per page. Oke, kita cek dulu datanya per page. Kita hapus ini field dan juga order. Nah, langsung ini datanya diurutkan, sebelumnya 2 diurutkan, ini langsung nampilkan semua datanya, dan hanya 4. Nah, baik, kita buat saja data dummy-nya di database ya, database, lalu seeder, database seeder.php. Nah, sebelumnya kita bisa membuat ini ya, satu user seperti ini, tapi kalau untuk membuat banyak user sudah ada contohnya di sini ya. Factory yang mau jumlahnya berapa, kali ini kita tambahkan saja 100, kita save, terus kita jalankan di terminal. Kita buat sini clear dulu ke php artisan db sheet ya, id. Oke, tutup terminalnya, kita refresh. Nah, datanya sudah ditambahkan. Nah, di sini 1 sampai 10 ya, ini sudah disesuaikan 1 sampai 10. Totalnya jadi ada 104. Paginationnya jadi banyak. Oh, ini kan manual ya, kita tentukan jumlah datanya, dia masih mengikuti dari total ini manual. Tapi gimana caranya kalau kita membuat tadi ada request page, maka kita perlu membuat penampungnya, yaitu menggunakan select input ya. Kita buat dulu komponennya. Select input.view. Jadi kita di sini buat script setup. Lalu kita buat di sini ya, template. Template-nya yaitu bentuknya select ya. Select. Lalu di sini ada option, di mana nanti kita perlu intervensi select ini menggunakan ref ya. Di box dan lainnya, import ref from view. Kita buat variabelnya dulu, const input sama dengan ref awalnya 0. Referensinya kita buat di sini seperti ini. Jadi sudah terreference ya, langsung ke HTML-nya. Dan kita butuh juga yang props ya.
props sama dengan define props, di mana nanti akan ada value karena kita akan menggunakan vModel, dan juga nanti data ya, kita butuh data untuk optionnya, set option, dan juga kita butuh image. Jika nanti diklik pastinya dipilih ya, pilihannya akan berubah sesuai dengan image ini. Image-nya apa sih? Image-nya ya kita update si modelnya, vModelnya itu ya, value. Di sini kita tambahkan value-nya berdasarkan model model value seperti ini. Lalu di sini nanti ada input, di mana input ini akan berubah sesuai dengan si emit ya. Emitnya yaitu update dua model value yang akan merubah dan target value. Sesuaikannya sesuai dengan inputan ini. Terus untuk mendapatkan nilai dari label dan datanya, kita akan looping saja, lakukan looping dengan before data set dan jadi data dalam data set, dan kita akan menggunakan index sebagai key sama dengan index, dan kita ingin memiliki value dari option ini itu berupa data dot value nanti, dan tampilan di sini adalah data dot label. Ini kita coba nah di sini value-nya propsnya dia pucat seperti ini, berarti merasa tidak dipanggil ya, kita panggil aja di sini. Oke, sudah aktif. Kita coba import di sini ya, di index user index, maka kita panggil di sini select select input. Oke, ini kita taruh di atas sidebar. Select input, dia kan tadi memiliki vModel. vModelnya berdasarkan apa? Berdasarkan data params per page ya, data params per page. Nah, selain itu kita membutuhkan sebenarnya untuk looping tadi yang optionnya, kita membutuhkan datanya, dimana kita membuat di sini saja, di bawah data sebut saja tadi data set. Nah, karena ini bentuknya akan menjadi global, maka kita buat saja di handle inertia request ya, mana data ini bisa digunakan untuk data yang global ya. Di bawah function share, buat saya di sini per page seperti ini. Lalu kita buat di sini dia punya array, di mana dalam array-nya ada label, dan kita tentukan di sini label pertamanya 10 value, bukan di sini number ya, 10. Setelah 10 ada 25, setelah 25 ada 50, setelah 50 ada 100. Oke, kita panggil di index user index ini dengan menggunakan use page. Ini function props, lalu kita pilih per page. Oke, tinggal kita masukkan tadi di dataset ya. Dataset ini. Lalu kita masukkan data set. Value ini akan ambil dari ini perubahan, lalu dia akan punya pilihan-pilihan option dari dataset. Lalu kita lihat di atas, kita refresh mungkin. Nah, ada error. Define props emit update model value. Ini diinfokan apa ya? Oh, define props ini karena kita copy kali ya.
Tadi kita copy harusnya ini bukan define. Harusnya define emit pakai S. Oke, dia merepas. Nah, ada ini langsung dia awalnya 10, coba kita ubah 25. Nah, ada request tadi ya, tanda progress barnya. Nah, itu 25. Nah, ini footernya ada box di footer. Lalu kita lihat di bagian authenticated layout. Nah, kemungkinan ini ya, pH-nya 100 di sini. Kita coba hilangkan. Oke, tidak masalah, tapi coba pH 100 biasanya untuk, nah seperti ini. Berarti pH 100 kita bisa taruh di sini aja ya. Jadi pH 100 kita ingin tampilannya. Nah, ini sudah sesuai. Kita balik lagi di bagian user overview. Ini juga sudah sesuai aman ya. Tinggal ini function per page sudah tampil dengan baik, tapi tinggal CSS-nya kita ubah ya. Kita tambahkan CSS-nya. Kita tambahkan di sini class form select solid. Oke, sudah benar ya. Tinggal kita ubah atau tambahkan di sini. Oke, kita kasih komentar dulu ya. Ini adalah select page. Ini lalu di sini kita kasih gap 3. Nah, jadi ada jaraknya antara per page dan juga search. Oke, panjang sekali 50, 100. Lihat apakah paginationnya. Nah, paginationnya sudah putih ya. 2. Nah, ketika 2 ada request, langsung kembali ke awal ya. Kan hanya 10. Lihat kita ada perubahannya. Tadi padahal kita pengen 100 ya. Jika kita klik 2, nah balik lagi 10. Oke, berarti kan kita harus melakukan konektivitas ya ke pagination. Dengan caranya, pertama kita tambahkan dulu di sini. Selain data, kita butuh juga filter ya. Filter berdasarkan beberapa hal. Itu kita perlu menambahkan data yang reaktif atau state yang reaktif ya. Kita import dulu from view. Kita buat di sini cons data sama dengan reaktif. Data yang reaktif ini berupa ada parameternya sebagai parameter di mana dia akan tambahkan dulu di sini ada props, nanti ada prop filters dengan objek. Nah, kita buat agar search, ketika melakukan search dia akan mengikuti data search ya. Filters search, dan biar dia tidak langsung mengkoreksi datanya, mana akan dikoreksi kalau ada saja atau diubah datanya, maksudnya kalau ada request dari search. Nah, selanjutnya field, lalu ini ada order ya, ada order juga, lalu ada juga per page. Lalu untuk merubah datanya sesuai dengan filter ini ya, perubahan-perubahan dari filter ini kita butuh function dari si Lodash ya.
yaitu pick by on loadas. Nah, cara kerjanya sama, kita tambahkan dulu di sini. Let params sama dengan pick by ini data params. Data params. Dan kita tambahkan di sini ketika go to diklik tadi ya, diklik pagination-nya, dia akan mempertimbangkan ini ya, berdasarkan parameternya. Jangan lupa. Jadi ketika diklik bagian pagination-nya seperti tadi sudah terkait dengan itu by data paramsnya. Paramsnya banyaknya ada source, field, folder, dan per page. Dia akan mempertimbangkan itu semua. Dan untuk melakukan pemantauan ya, kita membutuhkan watch effect, di mana dia akan memantau setiap data perubahan itu. Apa saja yang dipantau? Pertama, data params search harus berubah berdasarkan props ya. Ini props filters bersama seperti di atas. Ya, ini yang kita akan pantau search dan seterusnya. Itu juga field itu juga dengan order dan juga page. Oke, untuk kita lihat sekarang. Nah, ini malah nggak tampil ya. Kita refresh, malah nggak tampil. Oh, kita menampilkan data di sini. Ini juga data. Mungkin ini bisa diubah ke page ya. Page, jack. Nah, ini tulangan kita ubah. Page. Juga, ini juga page. Nah, malah error. Kita cek console. Props page tidak ditemukan. Nah, ini page. Kita buat props page, juga props page, juga props page, juga props page. Ada warning. Unhandled request set up prop page is undefined. Undefined paginet yang mana nih, bagian mana nih? Tiga. Prop page from. Oke, mana? Malah tidak ada ya di sini. Props pages. Kita cek di view-nya ya. Ini tampil. Dulu yes. Bagi konsolnya sebelum nanti pagination view lihat pages. Oke, kita coba lihat di indeksnya ya. Kayaknya namanya sudah data tapi nah ini ya udah kita ubah page. Coba kita ubah datanya, kita tampilkan 100. Ini ada peringatan. Nah, kita pindah. Oh, masih ya. Kita cek. Oh ya, ini akan berubah tadi kita punya ya, props baru filters, di filter berdasarkan apa gitu kan, kita
menangkap berdasarkan ini ya, data params. Oke, cek berdasarkan data params. Cek benar apa enggak. 10 kita ubah jadi 100 tadi. Kita pindah. Nah, betul ya. Data yang ditampilkan, pagination-nya sudah mengikuti ya. Dari 100 tetap dia 100. Kita ubah misalkan 50. Kita pindah pagination, klik, tetap yang ditampilkan 50 datanya. Tinggal ini ya, ada warning value-nya. Dia minta value number karena page number. Tapi yang dia dapat adalah string. Ini bisa kita di user controller. Kita tahu bahwa ini integer int seperti ini. Refresh. Baik, sudah. Kita coba kita ubah lagi. Nah, sudah tidak ada warningnya ya, aman. Untuk hari ini sekian saja, dimana kita sudah menyelesaikan tadi data table ya, data table sederhana, dimana akan membuat atau mencari data berdasarkan search. Nah, untuk search dan lainnya, kalau datanya kosong harusnya kita informasikan juga ya. Oke, sebelum di penutupan kita lanjut saja dulu di pagination. Kalau menampilkan data yang kosong, maka kita perlu membuat conditional di sini. Jika props page data sama dengan kosong, maka tampilkan ini ya. Tadi apa? No matching record found. No matching record found. Save. Kita lihat di sini. Oh, cukup. Nah, no matching record found, kita beri pas di sini. Pasnya yaitu sama flex ya, flex biar di tengah, atau text center text center ini. Oke, terus paddingnya kita beri padding jarak 5 text secondary secondary terlalu ulang ya, kasih fw bold bootstrap bold wait apa ya, kenapa dia enggak text font weight. Oke, font weight bold. Font weight bold. Textnya nggak bisa secondary sih, mungkin bawaan dari si bootstrapnya color secondary ya. Atau muted. Oke, teksnya muted. Memang teks muted. Nah, seperti ini. Kasih dia font weightnya bold. Segini kalau bold. Bis banget ya. Ini bold. Kalau kita cek. Ini udah ada data table lagi masuknya ya. Font weight inherit lagi.
saja ini. Oke, saya rasa cukup saja ya. Ini seperti ini. Mungkin kalau mau ditambahkan pun kita tinggal import aja ini ya, icon ya, search icon. Pakai search iconnya di sini. Search icon ini kita kasih icon sini ya. Pas margin top 3 seperti ini ya. Ini menandakan bahwa tidak ada datanya. Kalau sudah, kita kembalikan data seperti ini. Tapi ketika tidak ada data, maka dia akan seperti no matching record found ya. Cek lagi teman. Lalu untuk per page, kita lihat console, tidak ada warning ataupun error. Kita klik pagination-nya, tetap aman sesuai ya, 10 di sini. Klik pagination, aman. Baik, itu saja untuk hari ini, di mana kita sudah membuat pertama sorting ya, scanning descending per kolom, dan juga per page, serta kita integrasikan function-function tersebut ke dalam pagination. Jadi sama halnya dengan kita menggunakan data table dari plugin itu ya, plugin data table. Jadi di sini kita sudah membuatnya. Itu saja. Apabila bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih.